Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Belva Fitria dengan NIM akhir 054 dari kelas Gizi 5B akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai food frequency questionnaire pada data individu dan juga pada data kelompok. Baik masuk ke latar belakang, pola konsumsi makanan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi status gizi dan juga kesehatan. Untuk mengetahui gambaran pola konsumsi, maka dibutuhkan metode penilaian konsumsi pangan yang tepat, praktis, dan juga dapat memberikan data yang akurat. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah Food Frequency Questionnaire atau FFQ. Melalui analisis data dengan metode ini dapat diperoleh informasi mengenai kebiasaan makan, dengan keragaman pangan, serta kecenderungan asupan zat gizi. Data tersebut penting untuk menilai kecukupan gizi, mengidentifikasi risiko masalah gizi, serta menjadi dasar dalam penyusunan program intervensi gizi maupun edukasi kesehatan. Oleh karena itu, praktikum ini dilaksanakan untuk melatih mahasiswa dalam mengumpulkan, menganalisis, dan juga menginterpretasikan data pola konsumsi pangan dengan menggunakan FFQ. Adapun tujuan dan juga manfaat dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut. Baik, langsung saja masuki data individu. Di sini terdapat identitas individu yang menjadi responden dalam pengambilan FFQ saya dengan inisial nama SR berjenis kelamin perempuan, tanggal lahirnya pada 6 Januari 2004, sehingga usianya saat ini 21 tahun. Berikut ini adalah hasil data FFQ yang telah diambil melalui proses wawancara pada tanggal 6 September 2025. Di sini terdapat 13 kelompok bahan makanan dengan rincian 59 item, di mana individu akan menjawab dengan 6 pilihan frekuensi. Kalau menjawab tidak pernah memiliki nilai skor 0, 1-2 kali per bulan memiliki nilai skor 5, 1-2 kali per minggu memiliki nilai skor 10, 3-6 kali per minggu memiliki nilai skor 15, 1 kali per hari memiliki nilai skor 20, dan juga lebih dari 1 kali per hari memiliki nilai skor 25. Dari hasil ini, maka dapat kita ketahui bahwa ternyata individu memiliki nilai skor konsumsi tertinggi pada kelompok saus, dressing, dan juga perisa bubuk dengan skornya adalah 20. Adapun nilai terendahnya terdapat pada kelompok pangan, susu, dan juga produk susu bubuk, serta pada produk pangan untuk keperluan gizi khusus dengan nilai 0 atau tidak dikonsumsi sama sekali. Nah, didapatkan total keseluruhan nilai skor konsumsi individu adalah 110, di mana jika dibandingkan dengan skor rata-rata kelompok, nilai ini tuh termasuk dalam kategori di bawah ya, di bawah dari rata-rata, sehingga dapat kita interpretasikan bahwa pola konsumsi individu ini masih relatif kurang bervariasi dibandingkan pada populasi kelompoknya. Nah, selanjutnya data yang diperoleh kita sajikan dalam bentuk diagram bata dan juga pie chart untuk dapat kita ketahui persebaran distribusinya. Dapat kita lihat bahwa ternyata dua jenis item makanan yang paling sering dikonsumsi dengan skor tertinggi 15 itu ada pada item bakso ikan serta kecap dengan persentase 12,5%. Sementara sebagian besar lainnya itu tuh memiliki nilai skor 0 atau tidak dikonsumsi sama sekali, dan juga sebagian kecil lainnya memiliki nilai skor 5 dengan persentase 4,2%. Baik, selanjutnya memasuki hasil pada FQ kelompok dengan individu pada kelompok tersebut ada 17 orang, di mana didapatkan total skor konsumsi pada setiap item makanan adalah sebagai berikut ya, dapat dilihat. Nah, selanjutnya apabila kita interpretasikan pada diagram batang, dapat kita lihat bahwa ternyata kelompok makanan yang memiliki skor konsumsi tertinggi pada kelompok ini itu ada pada saus sambal dan juga pada kecap dengan nilai skornya itu di atas 150. Adapun itu termasuk kategori yang sangat tinggi ya. Adapun yang termasuk kategori cukup baik ataupun tinggi itu tuh yang memiliki nilai skor di atas 100, yaitu pada susu UHT dan lain sebagainya seperti yang tertera pada diagram berikut. Adapun yang memiliki nilai skor di atas 50 tetapi di bawah 100 itu memiliki kategori asupan pola makan yang moderat ataupun sedang. Sementara apabila skor konsumsinya di bawah 50 maka termasuk dalam pola konsumsi yang rendah ya. Jadi kelompok makanan tersebut itu jarang dikonsumsi pada kelompok tersebut. Nah, untuk persebaran dalam bentuk persentasenya dapat teman-teman lihat melalui diagram pie chart berikut. Selanjutnya, dari hasil data kelompok tersebut dapat kita analisis terkait dengan keberagaman variasi pola konsumsinya melalui perbandingan dengan rata-rata skor kelompok seperti yang sudah saya singgung pada data individu sebelumnya. Di sini diperoleh rata-rata skor kelompoknya adalah 218,53, sehingga dapat kita analisis apabila total individu pada kelompok ini itu memiliki jumlah yang di bawah rata-rata, berarti dia itu memiliki pola konsumsi yang kurang bervariasi. Adapun kalau dia nilainya di atas rata-rata, berarti dia memiliki pola konsumsi yang bervariasi. Nah, dari 17 responden ini, maka dapat kita ketahui bahwa ternyata hanya terdapat 8 dari 17 orang ini yang memiliki pola konsumsi bervariasi. Sedangkan 9 orang lainnya ternyata memiliki pola konsumsi makan yang kurang bervariasi. Sehingga secara keseluruhan dapat kita ketahui bahwa dalam kelompok ini itu tuh keberagaman variasi pola konsumsi makanannya itu cukup seimbang ya dengan perbandingan 8-9. Nah, sehingga kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan analisis pola konsumsi pangan terhadap individu, dapat disimpulkan bahwa responden SR ini memiliki total skor konsumsi sebesar 110 yang berada di bawah rata-rata kelompok, yaitu 218,53. Hal ini menunjukkan pola konsumsi individu tersebut kurang bervariasi dengan konsumsi tertingginya pada kelompok pangan seperti saus, dressing, dan juga beras bubuk, serta relatif rendah pada kelompok pangan lain seperti produk susu, daging, permen, dan juga cepat saji. Adapun pada tingkat kelompok, distribusi skor konsumsi menunjukkan adanya keberagaman dalam pola makan. Konsumsi tertinggi terdapat pada
pada kategori saus sambal, kecap, ayam goreng, bakso, bakso ikan, tepung bumbu, margarin, mie instan, es krim, dan juga mayonaise. Dari total 17 responden, 8 orang ini memiliki pola konsumsi yang lebih bervariasi dibandingkan dengan rata-rata kelompok, dan juga 9 orang lainnya itu memiliki pola konsumsi yang kurang bervariasi. Sehingga variasi pola konsumsi kelompok yang dapat dikatakan relatif seimbang atau bisa dikatakan belum sepenuhnya bervariasi ya dalam kelompok tersebut. Nah, saran yang dapat diberikan yang pertama perlu peningkatan variasi konsumsi pangan khususnya dari sumber protein hewani untuk menyeimbangkan asupan gizi. Serta kita perlu menambah juga kelompok item makanan berupa buah dan juga sayur karena dua kelompok makanan tersebut itu yang biasanya kita makan dalam sehari-hari. Kemudian yang kedua, perlu mengurangi konsumsi berlebih pada makanan tinggi natrium, gula dan juga lemak seperti pada kelompok makan saus, makanan cepat saji dan juga jajanan instan. Yang terakhir, hasil pola konsumsi pangan pada responden individu maupun kelompok dapat kita manfaatkan dengan dijadikan sebagai dasar edukasi gizi yang menekankan pentingnya pola makan beragam, bergizi seimbang, dan juga aman atau B2SA. Sekian penjelasan hasil praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun dalam penyampaian materi. Terima kasih sudah menyimak materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.